Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel cerita horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang diambil dari tulisannya Jamie Haryanto. Untuk sebuah kisah kali ini, sebuah kisah yang berjudul Pria ini kehilangan kelaminnya akibat menyakiti gadis suku Dayak. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita masuk ke ceritanya. Di belahan Nusantara ini banyak sekali kisah yang beragam, berbagai budaya, tradisi, dan suku. Tetapi meskipun berbeda, kita tetap satu. Ada begitu banyak hal yang menarik ketika kita berbicara tentang suku Dayak. Utamanya adalah tentang pesona kecantikan perempuan suku Dayak. Selain itu, mitos dan segudang cerita yang kerap dikaitkan dengan sosoknya. Dayak adalah suku yang berada di Pulau Kalimantan. Kisah ini adalah kisah yang akan saya ceritakan tentang misteri perempuan suku Dayak yang bisa menghilangkan alat vital pria karena disakiti maupun dipermainkan. Hal ini tidak banyak diketahui oleh pria dari luar Kalimantan, khususnya seorang pria perantau. Meski kita harus mawas diri di daerah orang lain, kisah ini benar adanya dan pernah terjadi. Menjadi sebagai pelajaran dan peringatan agar kita tidak pernah menyakiti perempuan Dayak. Juga berlaku untuk perempuan di seluruh dunia. Kita memang harus menghargai setiap adat istiadat yang ada di setiap daerah. Dimanapun bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Budi seorang pekerja lepas di sebuah pabrik dengan penghasilan pas-pasan. Meskipun masih bujangan, kebutuhan hidup yang dia perlukan cukup besar, mengingat dirinya mempunyai tanggung jawab terhadap 4 orang adiknya yang masih sekolah. Ayahnya telah meninggal dunia, sedangkan ibunya menjadi buruh cuci. Maka ketika ada tawaran bekerja di daerah dengan gaji lumayan tinggi, dirinya tidak mau menyia-nyiakan kesempatan tersebut. 4 tahun dia bekerja di sebuah desa kecil di pedalaman rumah yang tergadai sewaktu ayahnya sakit. Dapat mereka tebus kembali. Budi merasa betah bekerja sebagai login truk, yaitu truk pengangkut batang kayu. Log dari dalam hutan hasilnya lumayan jauh, berbeda bila dibandingkan ketika bekerja sebagai buruh pabrik. Ketika perusahaan membuka area baru di pedalaman, dia termasuk salah satu karyawan dengan sukarela pindah ke sana. Menurut perhitungannya, area baru penebangan tentu kayunya masih cukup banyak, sehingga hasilnya diperoleh pasti juga cukup besar. Selain itu, jarak antara tempat penebangan dengan tempat penampungan kayu masih sangat dekat, minimal 12 red. Sehari bisa diangkut bersama supir, dengan demikian penghasilan akan berlipat ganda. Budi termasuk anak muda yang pandai bergaul. Buktinya tidak lama tinggal di camp, baru ia telah banyak kenal sesama anak muda penduduk setempat. Salah satunya adalah Dayu, seorang gadis Dayak yang sangat cantik dengan kulit khas berwarna putih. Dayu memang begitu menggoda, karena itu tidak perlu berlama-lama pacaran. Mereka memutuskan untuk segera menikah. Lamaran dilakukan oleh manajer camp yang mewakili keluarganya yang tidak dapat hadir. Maklumlah, ibunya sudah terlalu tua untuk melakukan perjalanan jarak jauh. Sedangkan adik-adiknya semua sibuk dengan kegiatan mereka masing-masing. Seperti kebiasaan adat penduduk setempat pada waktu itu, dia harus menyediakan binatang-binatang ternak seperti ayam dan babi, juga peralatan dapur sebagai mas kawin. Pesta perkawinan cukup meriah, walaupun sangat sederhana menurut ukuran penduduk setempat pada umumnya. Budi sangat bahagia dapat menyunting gadis Dayak yang memang sudah menjadi incaran banyak pemuda itu di kampungnya. Setelah menikahi, Dayu akan menghabiskan waktu dengan bermesraan dari pagi sampai sore. Dirinya bekerja mengangkut kayu dari hutan ke Laupon, tempat penumpukan kayu, dan malam harinya dia habiskan waktu bersama Dayu. Sebagai lelaki muda, dia banyak berpengalaman dengan gadis-gadis. Tapi bila dibandingkan dengan Dayu, dia bukanlah tandingannya. Dayu sangat luar biasa. Kalau saja dia tidak rajin minum air pasak bumi, mungkin Budi sudah terkapai lemas setiap pagi. Hampir setiap malam mereka selalu bercinta. Dalam waktu berputar begitu cepat. Tidak terasa 5 tahun dia menikah dengan Dayu. Tetapi sampai saat itu, mereka belum dikaruniai anak. Namun mereka tidak terlalu mempermasalahkan hal itu. Mereka menikmati saja hari-hari yang ada. Sampai akhirnya datang para petaka itu. Pada suatu hari datang sepucuk surat dari tempat asalnya
persis dari ibunya. Tentu saja yang ditulis bukan ibunya, tetapi salah satu adiknya yang masih tinggal bersamanya. Sebab adiknya yang lain sudah berkeluarga dan tinggal di kabupaten lain. Surat itu isinya meminta agar Budi segera pulang. Dia akan dinikahkan dengan gadis pilihan ibunya, dengan maksud agar mempunyai keturunan. Sudah hampir 6 tahun kau menikah dengan gadis Dayak itu, tapi sampai sekarang dia belum memberimu keturunan. Sedangkan ibu sangat ingin untuk menimang cucu darimu. Di surat itu Budi bingung. Setelah membaca surat itu, ada perang batin yang begitu dahsyat berkecamuk di dalam dadanya. Di satu sisi dia sangat mencintai Dayu, dan di sisi lain dia juga sangat sayang terhadap ibunya serta hormat kepadanya. Dia tidak mampu memilih, itulah sebab dia meminta pendapat manajer Kang. Tidak semudah membalikan telapak tangan untuk keputusan kasusmu ini. Yang saya herankan, mengapa ibumu begitu mudah membuat keputusan untuk mengawinkan kamu dengan gadis pilihannya? Bagaimana seandainya hal ini itu menimpa dia pada waktu mudanya, kata Pak Anwar. Tapi saya sangat mencintai ibu saya, Pak. Tetapi juga saya mencintai Dayu. Ibu sangat dekat dengan saya walau anaknya banyak. Tetapi saya yang menjadi anak kebanggaannya. Tetapi seharusnya ibu mengajak saya kompromi dulu sebelum mengambil keputusan itu. Yang saya sesalkan, ucap Budi. Dayu tahu tentang ini, tanya Pak Anwar. Belum, Pak, saya tidak mempunyai keberanian untuk berterus terang kepadanya, jawab Budi. Tidak ada perempuan yang mau dimadu, apalagi dicerai. Sebaiknya Dayu jangan sampai tahu dulu, pinta Pak Anwar. Lalu apakah saya tidak usah pulang? Tanya Budi. Pulanglah, kau harus menjadi anak yang berbakti. Berilah ibumu pengertian. Yang menentukan kita punya anak atau tidak, itu adalah Tuhan. Kapan kita punya anak, rezeki, kita bahkan ajal kita saja, hanya Tuhan yang berhak menentukan, ucap Pak Anwar sambil berpikir sejenak. Banyak alasan Budi, bilang saja ada keluarga yang sakit, meninggal, menikah, atau apa saja, ucapan Pak Anwar. Kalau dia mau ikut bagaimana? Tanya Budi lagi. Bilang saja kamu tidak punya biaya lagi. Lagi pula kamu harus buru-buru sebab cutimu hanya beberapa hari, ucap Pak Anwar. Baiklah Pak, saya akan mencobanya, ucap Budi mantap. Budi meninggalkan ruangan Pak Anwar dengan masih diliputi berbagai persoalan. Sore harinya ketika sampai di kamar, Dayu menangkap kemurungan di wajah suaminya. Kegundahan tidak dapat disembunyikan. Sepertinya ada masalah. Ada apa Bang? Tanya Dayu lembut. Aku dapat surat dari ibu, jawab Budi singkat. Dayu mengernyitkan keningnya. Loh, kan cuma surat, kenapa Bang bersedih? Tanya Dayu. Isinya cuma meminta pulang karena ada yang sakit, tapi aku tidak punya uang, ucap Budi yang mulai dengan alasannya. Apakah simpanan kita tidak cukup? Tanya Dayu ingin memastikan. Cukup kalau hanya untuk aku sendiri, jawab Budi. Kalau begitu abang pulang sendiri saja, kata Dayu yang tentu saja pertanyaan itu membuat batinnya lega. Namun di luar dugaan, ternyata Dayu menaruh curiga dan menangkap sesuatu yang tidak beres. Begitu Budi berangkat, Dayu membawa surat itu ke Pak Anwar. Pak, bisa bantu aku membacakan surat ini? Kira-kira isinya apa? Tanya Dayu kepada Pak Anwar sambil menyodorkan surat itu. Basah saja, kamu kan bisa baca, jawab Pak Anwar. Saya bisa membacanya, tapi tidak mengerti maksudnya, jawab Dayu. Mengapa? Tanya Pak Anwar. Tidak tahu bahasanya karena menggunakan bahasa Jawa, jawab Dayu. Pak Anwar pura-pura membaca, kemudian dia mengatakan kepada Dayu bahwa ada keluarga Budi yang sedang sakit. Suamimu disuruh pulang karena ada yang sakit, begitu? Bohong Pak Anwar. Dayu rupanya tidak puas dengan jawaban Pak Anwar. Kemudian dia meminta tolong kepada salah satu karyawan yang lain, yang tidak diketahui siapa. Sampai sekarang pun Budi tidak tahu. Disitulah Dayu tahu kalau suaminya akan dikawinkan dengan perempuan lain. Karena Dayu dianggap tidak mampu memberi keturunan, Dayu pun tergolong wanita yang pandai bersandiwara. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda cemburu. Berangkatlah Budi
diantar dengan senyum manisnya. Perlu juga disampaikan bahwa malam sebelum keberangkatan Budi, mereka bercinta hampir sepanjang malam. Dan Dayu menunjukkan gairah yang luar biasa. Setiba di kota kabupaten kawasan itu, dia baru mengetahui kalau alat kelaminnya lenyap waktu itu. Dia berada di kamar kecil dan Budi membuka celananya. Dia tidak melihat alat kelaminnya itu. Terang saja, dia sangat panik. Agar cepat sampai, dia memilih menyewa ojek daripada naik bus lagi menuju rumahnya. Begitu tiba di rumah, dia langsung menubruk ibunya sambil meraung menangis di pangkuannya. "Kamu kenapa, Nak? Baru datang, langsung menangis?" tanya ibunya sambil mengelus-ngelus rambut kepalanya. "Kelamin saya hilang, Bu," jawab Budi seperti anak kecil. Karena sang ibu tidak percaya seperti anak kecil, Budi segera membuka celananya di depan sang ibu. Setelah melihat itu, sang ibu menjadi seperti orang linglung, heran bercampur bingung dan menyarankan agar Budi segera pergi ke orang pintar. Budi pun menurutinya, namun entah sudah berapa orang pintar di daerah itu yang ia datangi, tetapi tidak ada satupun yang dapat memberikan solusi dan memuaskan. Akhirnya dia pergi ke satu daerah, persisnya ke rumah mantan kepala kantor sebuah perusahaan swasta. Beliau orang Dayak yang sangat berpengaruh di dalam hal-hal seperti itu. Setelah berbasa-basi sebentar, Budi yang juga didampingi seorang teman menyampaikan maksudnya. Dia menceritakan sedikit gambaran mengapa dia pulang. Mendengar ceritanya, Pak Stepanus, seorang pintar itu tertawa lebar. "Kamu adalah orang kedua yang datang ke sini, yang sebelumnya juga sama masalahnya denganmu. Tapi sudah lama sekali, saya harap kamu jangan khawatir," kata Pak Stepanus. "Jangan khawatir bagaimana, Pak? Ini serius," serga Budi menangis seperti anak kecil. "Begini, apakah kamu berniat menceraikan Dayu?" tanya Pak Stepanus. "Tidak, saya tidak mungkin menceraikan Dayu. Saya sangat mencintainya, Pak," jawab Budi tegas. "Kalau begitu, cepatlah kembali ke kamp. Kamu akan mendapatkan kembali alat kelaminmu yang hilang," ucap lelaki bertato itu. "Apakah betul, Pak?" tanya Budi penasaran. "Saya jamin 100%, tegas Pak Stepanus. "Tidak ada jalan lain kecuali Budi memang harus segera kembali ke daerah tempat dia bekerja." Menyadari keadaan yang dialami sampai dia kembali ke tempat kerja, tidak ada pembicaraan mengenai pernikahan yang diinginkan oleh ibunya. Singkat cerita, dia telah tiba kembali di tempat dia bekerja. Sesampainya di sana ternyata istrinya tidak ada di kamarnya. Dia pulang ke kampungnya yang memang tidak begitu jauh dari camp. Dia pun segera menyusul ke sana. Dayu memainkan watak yang sempurna. Setiba di rumah mertua, Budi disambut istrinya dengan sangat hangat. Inilah yang membuatnya tidak bisa melupakannya. "Bang, ketinggalan sesuatu ya?" tanyanya manja. "Aku sangat khawatir, Dayu," jawab Budi sambil memeluknya dengan gemas. "Tidak usah khawatir, punya abang tersimpan rapi ada di sini," kata Dayu sambil menunjukkan toples berisi sesuatu. Betapa terkejutnya Budi, sulit dipercaya. Ternyata toples itu adalah alat kelaminnya yang tampak teronggok tidak berdaya. Dengan santai Dayu mengambil barang itu, lalu menempelkannya di tempatnya tertentu. Dengan tentunya membaca mantra-mantra ajaib, mengherankan dan tidak masuk akal. Dan entah kata apa lagi yang dapat Budi ucapkan, tetapi itulah kenyataannya. Entah ilmu apa yang telah digunakan oleh Dayu untuk melakukan tindakan yang sangat ajaib itu. Hingga kini Budi tidak mengetahuinya, namun yang pasti hal seperti itu kerap terjadi dan dilakukan oleh suku Dayak di tempat dia bekerja. Akan terasa menyakitkan, bahkan membawa kematian jika seseorang benar meninggalkan wanita yang sudah dikawininya. Untunglah Budi sangat mencintai Dayu dan tidak berniat meninggalkannya begitu saja. Jika tidak, mungkin dia akan mengalami sakit yang luar biasa dan membusuk, bahkan membawa kematian baginya. Dan cerita pun selesai. Oke teman-teman, sekian untuk kisah yang saya bawakan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menghibur kalian semua. Terima kasih. Wassalam.